itu spill cara dapetin tiket. Apa sih hubungannya kopi sama sustainable tourism? itu Nanti ya segmen selanjutnya. Pergi ke 3 negara habis cuma 5 juta Kurang. Oke Mbak Endra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Gitu. Alhamdulillah sehat. Soalnya dari tadi Iya. minum gitu. Pakai wit. Ya era-era kesepuhan. Sepuhan nek ora nggawa balsem ya, gitu lah ya. Gimana ini? Lagi cuti kan ya kemarin. Cuti. Jadi ini mumpung Mbak Endra lagi pulang Pulang ke tanah kampung. air, ke kampung Banjarnegara, kita culik ke sini. Iya, kaget. Untuk rasan-rasan. Iya. Ya sedikit curhat ya. Siap. Jadi Kira Mbak Endra- ceritanya madep ngana apa ngene terus? Bebas. Oh bebas. Bebas Pokoknya ya. Harus lihat ke sini gitu kan. bebas. Yang penting kan harap serong, harap kanan kiri. Siap. Jadi ini tertarik nih kisahnya Mbak Endra itu kan menginspirasi orang Banjar yang berhasil mendapatkan beasiswa ya S2 di Oke ya. Apa ya? aku pribadi sih Mbak ngomong Chulalongkorn. Iya. University Iya, oke. Thailand. Itu boleh nggak sih awalnya berjuangnya kayak gimana, terus memang kayak udah Pengen di situ. sana, atau karena terakhir itu waktu kita Main bareng. ke sana. Mabar. Di Mabar ke Thailand juga, di Bangkok. Iya. Kayaknya besok pengen ini. Ternyata benar, atau jangan-jangan waktu itu udah ada niatan sih, Mbak. Iya. Thank you buat pertanyaannya ya, tapi dari tadi tang-ting ya aku matiin sih risik Anda gitu kan. Apa sih, guys? Kok bahasanya tiba-tiba berat gitu ya? Sebenarnya sih ya bukan cuman saya yang dapat kesempatan itu, kebetulan aku orang Banjar, ketemunya Citra. Ya, harap sisan. Ya, waktu yang sangat panjang sih sebenarnya kayak banyak hal udah dilakuin, kayak ngerasa wis tua sebenarnya. Tapi kayak pengen scale up gitu, kayak maksudnya apa sih yang pengen aku lakuin lagi di usia yang menurutku untuk dibilang muda ya masih muda, dibilang tua ya nggak tua banget gitu ya. Terus kayak kepengen ngelakuin sesuatu yang beda sih. Terus back to story, karena something happen and then looking at, terus kayak cari sesuatu yang jadiin alasan gitu, kayak pengen melakukan sesuatu dengan terpaksa. Banget ya, ibaratnya kalau yang lain pengen mager-mageran, ini beda sih. Beda ya. Pelariannya Mbak Endra Pelarian, ya. itu lain daripada yang lain. Ketika pelarian pengen selesai dari masalah, ini Mbak Endra Nyari masalah. gitu kan berat, kudu tes DC. Iya, betul, Gitu kan? betul, itu tantangan banget sih, karena memang dia pasti ada persyaratan yang harus diselesaikan. Salah satunya kan kita harus punya base riset, sedangkan suwi banget lulus tukang SIG kan dari S1 di bahasa campur apa pola ya. Iya, Banjar. Jadi kayak gimana caranya aku bisa dapat beasiswa tapi aku lulus S1-nya udah lama kayak gitu. Akhirnya aku kebetulan emang pekerjaanku sebelumnya kan emang based on riset ya. Jadi ada riset tentang pariwisata dan sebagainya. Akhirnya aku coba masukin ke manuskrip, bikin manuskrip, aku tawarin pertamanya bukan di Chulalongkorn University, malahan di Konkan University. Langsung ke profesornya. Itu aku dapat partial scholarship karena dia tertarik sama based on risetku gitu. Waktu itu aku risetnya tentang kopi Banjarnegara. Ini panjang ceritanya. Bakalan ya. ke kopi ya. Nah, Ini ke sayangnya kopi ya. belum ada kopi. Nanti. Barangkali nih yang punya produk Boleh kopi. endorse ke sini ya. Buat sambil ngopi, Iya. barangkali bisa sekalian dibawa ke Kebetulan ya. Kebetulan dulu kerjanya memang ngurusin itu, bantu salah satu BUMN di sini kan. Terus akhirnya coba riset, mereka tertarik dengan back on sustainable tourism.
disambungin sama risetku di kopi. Jadi apa sih hubungannya kopi sama sustainable tourism? Nanti ya segmen selanjutnya. Bikin saya yang bimbingan. Jadi bikin relevansi gitu ya. Habis itu ternyata dapat kesempatannya parsial gitu kayak, aduh parsial nih susah banget gitu kan untuk lanjut. Kalau parsial berarti harus bayar separuh. Akhirnya aku cut. Ternyata aku ada tawaran dari waktu dibantu PPI Thailand, itu salah satu perkumpulan apa ya pelajar muda Indonesia di Thailand. Kebetulan sama ketuanya itu saya kenal, terus kayak, Mbak ini coba deh di Chulalongkorn tuh lagi buka dengan jurusan yang hampir sama. Dulu di Konken aku daftarnya RMD itu Rural Development Management. Itu adalah pengembangan daerah tertinggal. Tuh merasa tertinggal. Sekarang banjir. Aku harus tahu. Mesti nek ditakoni kayak si saking pundi gitu kan, dari mana? Saking Indonesia gitu kan. Dari Indonesia mana? Jawa Tengah yang Banjarnegara. Is it rural? So it's special things that you find in the maps. Satu sih yang longsor. Iya sih. Kalau udah ngomong kayak ya, we have so many disaster gitu. Ada sih mungkin salah satu yang dikenal di Bandar itu Dieng kali ya. Cuma memang sampai terakhir event Dieng culture. Itu pun masih ada yang salah. Bahkan ya sangat Iya, disayangkan itu sih, salah satu entah itu yang dulu MC-nya, terus yang kemarin ini di tahun ini malah disebut salah penyebutan kabupaten sama si gestarnya. Ini kan jadi PR banget, kenapa dia yang ibaratnya yang punya tuan rumah malah sampai kecolongan. Betul. Itu PR besar sih. Apakah memang nggak di briefing atau memang nggak seterkenal itu gitu kan ya? Mungkin PR utama sih. Ini bisa nih konsultasi sama. Ya sih belum jadi ahli ya, tapi saya memang fokus di wisata gitu. Terus bisa-bisanya waktu peterima tuh gimana tuh Mbak? Ya, jadi abis itu akhirnya coba deh yang Chulalongkorn. Aku nggak tahu itu Chulalongkorn tuh ternyata the best one di Thailand dan nomor di Asia Tenggara itu top juga gitu kan. Kayak daftar, masukin risetnya dulu memang, terus ternyata lagi bukaan full scholarship. Kayak udah nothing tulus aja lah, kayak ya emang sambil belajar kan memang ya. Waktu itu emang pendaftarannya cukup agak rumit gitu. Dimana usia kita ini kayak mau belajar lagi kayak males, apalagi bahasa Inggris, tes TOEFL, tes dan sebagainya. Tapi kayak percaya kayak roaming aku inget banget tuh, self confident is the best filter gitu. And consistency is the best one. Ya, ini ya. Dan ya jelas ya, work hard, stay positive, have fun, be humble, and a drama. Ini mau saya baca aja. Iya. Jadi sih lebih kayak konsisten sama resilience apa yang pengen kita capai sih. Jadi dua hal ini yang aku ingin, gimana kita bisa capai apa yang kita inginin, nggak harus based on regret, kayak hal-hal yang berat di diri kita. Kadang kita kayak ya orang mungkin gitu ya. Orang mungkin tapi ya pelan aja, step by step. Dan akhirnya itu kayak daftar di September, Oktober, November belum ada pengumuman. Aku lagi inget banget itu lagi perjalanan ke Semarang mau tes free diving ya, lisensi free diving. Terus paginya aku dapat pengumuman, aku keterima. Wow. Dan di waktu itu juga kayak itu lagi COVID, udah agak ringan. Jadi COVID udah mulai turun, udah agak pembebasan bersyarat tuh. Ya waktu sebelum berangkat waktu itu kan. Iya benar. Tapi aku inget banget aku harus berangkat di Januari waktu itu. Tapi ternyata tetap kuliah di Januari, tapi ternyata Thailand masih tutup kan. Akhirnya aku baru berangkat setelah satu semester aku baru berangkat di bulan Oktober. Jadi setelah satu semester aku berangkat ke Thailand, dan alhamdulillah memang dapat full scholarship dari semua. Alhamdulillah, emang rezeki nggak kemana. Dan perjuangan ya behind the scene-nya sih banyak, cuman ya drama-dramanya ya. Drama-dramanya banyak. Iya, enak banget sih, beruntung banget sih. Iya. Rezeki ya, Iya, betul. Padahal ya menggadaikan effortnya never kayak apa knows. gitu kan. Yes. Dan
waktu itu juga ingat banget cerita kayak pas ini beneran ini mau berangkat gitu kan? Iya benar. Lagi ingat banget waktu itu ya emang lagi nyari pelariannya bikin dibahas. Iya. Iya gitu. Cuma emang passion banget ya emang di sana. Terus waktu udah masuk nih garap apa nih? Oh iya, jadi sebenarnya kenapa aku ngotot untuk dapet jurusan yang ini karena memang sesuai dengan apa yang aku inginin gitu, ingin expert di bidang ini. Kebetulan aku ngambil risetnya sustainable tourism. Yang itu tuh aku fokusnya tentang riset di Indonesia, di Banjarnegara, dengan ini benar-benar baru banget ya, karena di Indonesia pun jadi hal yang baru gitu tentang wisata berkelanjutan yang at least masih menjadi banyak problematika di Indonesia dan considerationnya pun masih belum jelas gitu. Dan ini salah satu hal yang aku pengen jadiin expert sih di bidangku, terutama di bidang riset gitu kan, karena ya ini Indonesia kita punya wadah tourism yang gede banget, apalagi Banjarnegara. Bahkan saya pakai Banjarnegara sebagai riset. Saya waktu itu emang niatnya mau compare sama non-provinsi yang ada di Thailand. Si risetnya ini aku bawa ke Thailand untuk dijadikan Banjarnegara tuh bisa loh. Kita punya bahasanya kita searching aja deh di Google atau di mana, Google Scholar gitu ya, tentang Banjarnegara tuh masih risetnya masih les banget, masih sedikit banget. Dan aku pengen bawa Banjarnegara jadi salah satu tempat riset gitu, yang ajang riset gitu. Kebanyakan kan orang riset itu tentang sains gitu ya, ini social science yang aku naikin. Nah social science-nya aku bawanya tentang wisata berkelanjutan, terutama aku pakai langsung indikatornya menggunakan pakai GSTCD, itu yang punya international indicator di bawah UNTWO. Roaming kamu tahu nggak lah? Jadi salah satu risetnya bagus untuk nanti kita punya best standar wisata berkelanjutan. Jadi bukan menurut ini tapi kita punya standar yang jelas kayak gitu. Nah, ayolah bisa yuk. Ini boleh spill sekalian nih, apa wujudnya tuh apa, di mana? Waktu itu tuh aku risetnya langsung base dari dinas pariwisata di sini. Aku wawancara langsung via online. Aku kumpulin beberapa dinas di sini langsung dengan via Zoom. Kebetulan sama profesor aku juga di situ. Kita ngebahas wisata mana yang lagi diangkat, dan kebetulan susah banget ya. Dalam arti database yang ada di Banjarnegara, bahkan saya minta aja tuh sampai bulanan. Minimal kita punya lah data yang jelas gitu, untuk kan sebenarnya wisata itu bukan bagaimana kita dapat income aja, tapi bagaimana kita bisa juga membuat best community yang jelas di situ. Ya ini sih aku bukannya kayak ngebanggain Thailand enggak, tapi di Thailand kenapa saya belajar tentang sustainable tourism, karena satu-satunya yang di Southeast Asia yang punya standar sustainable tourism yang jelas gitu, dan kampus saya ini salah satu yang concern di situ, dan mereka punya riset yang bagus untuk itu. Dan pariwisata di Thailand kenapa berkembang, ini kita yang harus contoh. Kenapa nggak kita contoh di Banjarnegara gitu, kecil kotanya tapi kita contohnya Thailand nih gitu, karena mereka bisa hidup dengan sangat mudah. Sangat. Kayak contoh kita pernah pergi waktu itu kan ke beberapa daerah di Thailand yang sekiranya sangat bisa untuk diadopsi di Banjarnegara, bukan Indonesia lah, terlalu gede Indonesia gitu, tapi Banjarnegara. Terutama untuk kayak kopi deh, saya pernah juga riset ke Chiang Mai, mereka tuh punya produk lokal kopi, karena saya memang tertarik banget sama wisata kopi. Jadi aku langsung ke Chiang Mai, kebetulan saya kan bajunya Chiang Mai. Nah, mereka tuh punya family community di sana yang tinggal di dalam Chiang Mai gitu, adalah salah satu provinsi yang ada di lupa North or South, ya itulah ya di Thailand. Nah itu tuh mereka itu lokal kopinya dikembangkan dengan sistem outing gitu. Jadi nggak cuman penjualan dijual secara ini, tapi mereka meng-create sebagai tourism. Jadi orang di situ bisa tinggal secara homestay, mereka nyangan. Sama kan sebenarnya kayak di Indonesia, di Banjarnegara adalah itu. Iya kayak waktu itu. Jauh-jauh ya kita ya. Jauh banget. Lihat apa, Mbak? Kupas. Jadi Blok tekan kan? kita sampai ke Vietnam ya. Vietnam.
Itu di Vietnam kita Kan? intinya nonton wong nyerumbat kerambil. Bener-bener, dan itu laku banget. Orang bisa mau bayar Betul. buat lihat Orang nyerumbat sekedar kerambil. nyerumbat kerambil, dan di sini bisa. Dan itu karena apa? Karena mereka integrated by a local based community-nya. Jadi nggak apa ya, nggak egois gitu loh. Kamu adalah marketing, kamu nggak perlu buat banyak. Ada yang bikin itinerary, kamu marketingin bantu gitu loh. Di dalamnya nggak perlu merubah suatu sistem, bikin tempat foto lah, apalah sebagainya. Create aja yang ada, jadiin itu sebagai nilai atau value di dalam wisata. Memunculkan ya. Jadi Dijadikan. jangan merubah. Jadi aku mungkin dulu ya, sebelum COVID itu rame banget, ibaratnya alam, wisata alam. Betul. Tiba-tiba ada selfie deck, Nah iya. warna-warni pula. Aduh, Sekarang itu kayak ya apa sih? what for gitu ya. Nyolok gitu. Nggak. Sebenarnya Aku nggak kurang masalah setuju. dengan- ya. Aku kurang setuju. Karena yang satu merusak. Betul. Yang satu pasti merusak, yang kedua kayak nilainya tuh apa sih? Orang bakal ke situ lagi nggak sih? Gitu. Kalau udah pada ujungnya, kalau udah foto di situ ya udah nggak ada effort lagi buat. nggak Bahkan mau di effort Thailand lagi tuh di ada situ. wisata namanya silent tourism, yang Apa itu? dimana kamu datang ke sana bayarnya mahal, itu cuman masuk ke cottage yang pinggir sungai, nggak boleh bawa HP, nggak ada listrik sama sekali. Itu mereka benar-benar datang pakai apa, sentir ya, untuk relaksasi semalaman di situ, yang makan malam pakai sentir gitu-gitu. Bayarnya mahal, pinggir sungai. Bisa nih Sungai Serayu. Itu namanya Kaca Naguri. Aku langsung mikir, bisa lah. Ayo. untuk benar-benar apa ya, relate, kita bisa integrated by-nya. Memang kita perlu adanya mengintegrasikan banyak hal, terutama transportasi sih. Kalau aku melihat Indonesia atau Banjarnegara, terutama yang kecilnya, kita bisa sekarang udah banyak banget nih transportasi. Bagaimana transportasi ini kita create bareng-bareng. Dan memang balik lagi kayak ngomongin transportasi ya, yang dasar memang setiap temenku nih mau datang, mau ke Dieng aja misal, dia sendirian misal, sendirian. Ini kalau mau ke Dieng, aku nggak bawa motor, itu naiknya apa? Ya. Aku sendiri nggak bisa jawab. Iya betul. Aku sendiri That's nggak the bisa problem. jawab. Ya. Jadi emang nggak ada yang memang transportasi yang memang tersedia, Timetable yang jelas gitu iya, ya. jadwal yang jelas, terus bisa sampai lokasi gitu. Betul banget itu ya. Jadi itu. Jadi harus terputus gitu. Dari sini kalau yang nggak tahu emang bakalan bingung sih. Makanya nggak heran ketika memang Dieng banyak orang yang tahunya itu milik Benar. karena yang satu jalannya udah lebih enak, Ya itu. jalannya udah lebih aman, safety, dan transportasinya udah Iya. ada yang bisa sampai sana. Kayak ingat kan kita pergi ke salah satu provinsi di luar Bangkok, dan itu menggunakan kereta. Dan itu bayarnya murah. Nah itu yang jadi salah satu hal yang mungkin kita bisa siapkan di Banjarnegara, gimana akses itu bisa 3 hal, yaitu dengan transportasi umum lebih murah, transportasi yang disediakan kayak contoh travel sehari lewat agen juga bisa, atau backpacker gitu loh. Nah di Thailand itu kita bisa milih mau yang murah, sedang, mahal, itu ada semua. Ada semua ya, benar-benar. Ada semuanya, dan itu harganya nggak akan naik kalau lagi high season atau peak season. Iya. Never. Tidak dimanfaatkan. Tidak. Bahkan kayak tahun baru aku pernah pergi ke provinsi lain gitu, kayak kaget pasti ini nanti mahal. Enggak sama sekali. Kayak kaget banget kayak gitu. Dan itu sih yang jadi PR sebenarnya sih. Aku ya secara pribadi yang bahkan udah punya pengalaman kayak ke provinsi di Thailand itu, bahkan 20 provinsi gitu ya. Kadang aku ngerasa kayak, ih gila ya, Indonesia lebih bagus. To be honest, Indonesia lebih bagus alamnya. Belum lagi budayanya. Kita hampir di setiap desa itu kayak punya budaya-budaya gitu. Yeah. Hampir punya apa ya, tradisi misal kayak kirap atau apa, itu laku Bahkan banget. yang bareng aku, kakak kelasku sendiri itu dari Indonesia. Dia tuh S3 penelitian di Bajau. Tahu yang film Avatar kemarin? Dan dia tuh riset 1 tahun, dan dia ngebahas tentang indigenous people atau orang asli Bajau yang kehidupannya secara ini. Dan menurut aku Banjarnegara kita punya indigenous people di Dieng, dan it's
very miracle gitu. Kayak sesuatu hal yang nilai jualnya mungkin dibahas secara ininya nilai jualnya tinggi, tapi kita masih ngebahas bahwa gimana ngejual orang nonton, bukan dapat nilai. Itu yang jadi PR. Gimana orang dapat nilai dulu, jangan nonton. Kalau orang nonton tuh cuma orang mau tahu rambut gitu, tapi nggak tahu value-nya tuh percuma gitu, ngapain gitu kan. Tapi diangkat itu. Aku ngobrol juga sama Mas siapa yang nge-create dia kalau Mas Alif, alhamdulillah tuh beliau paham banget tentang sustainable tourism. Kemarin juga risetku aku ngobrol sama dia. Dan nanti gue udah kalau memang aku bisa ketemu, aku pengen banget ngobrol langsung sama dia dan sama beliau. Dan secara ini pemahaman luar biasa. Bahkan kayak base community tourismnya mereka dia paham dan sebagainya. Kayak aku merasa sepemahaman tuh seneng gitu. Karena aku udah di Banjarnegara ada orang yang secara ininya paham, ayolah bisa bareng gitu. Kepengen karena Banjarnegara bisa loh, kita kaya banget, sumpah kaya banget. Dan disayangkan karena apa? Karena sejauh ini sebenarnya potensi Banjarnegara itu kan banyak. Tapi kenapa yang terangkat baru Dieng aja nih? Ya, banyak orang yang beralasan, Dieng kan udah punya modal candi, Dieng kan udah punya modal memang agrarisnya di sana, mistisnya ada kayak di tanah dewa gitu kan. Padahal di bawah-bawah sini pun ibaratnya yang di daerah kota pun ada bisa aja kalau ada konsepnya yang matang dan kuatkan secara ininya itu bisa menjual banget. Bisa karena apa? Karena selama ini festival setiap desa di Banjarnegara itu ngadain Mbak. Hanya saja yang sudah aku lihat pasti ini desa ini bikin festival untuk desanya sendiri, nggak ada yang nonton. Terus buat apa? Yang satu ini ngabisin anggaran. Yang kedua bukannya gimana maksudnya ini wisatanya untuk siapa gitu, ngadain pelestarian tapi apakah tidak ingin lebih gitu. Misalnya ada kirap apa ini dijual bisa loh gitu. Ini dikenalkan sama orang lain bisa loh, ibaratnya nilainya kayak bikin acara buat dari kita cuma buat kita ujungnya. Padahal sebenarnya bukan itu yang diinginkan. Bagaimana kita mengenalkan budaya kita ke orang lain, mungkin ke asing juga, dalam arti orang bisa spend money, nggak harus banyak dalam orangnya, tapi bisa spend money banyak ke situ. Itu sih yang penting karena memang menurut aku mass tourism tuh akan ditinggalkan pada waktunya dan itu nanti ada kerusakan setelahnya gitu. Tapi kalau yang namanya sustainable tourism yang perlu kita bahas di situ lebih kayak nilainya masih ada. Orang mau bagaimanapun datang itu karena nilai, bukan cuma karena spot foto. Betul. Tuh. Ya kemarin aku pulang dari Karimun Jawa banyak hal yang aku kayak sesalin ke sana. Kayak wow, gimana ya, kayak the best ever that I made gitu, kayak ocean yang sangat bagus tapi kayak menyesalkannya tuh sampah yang pertama. Bahkan aku ketemu sama bule dari Perancis, kita ketemu berkali-kali, and then kayak aku nanya apa yang menjadikan kamu regretting di Indonesia. Dia ngomong kayak sampah. Ya, I think ini is the big problem di Indonesia, but should be have solved gitu. Menurut aku kayak need banget, yang perlu urgency gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, forcing for the animal to take a picture with human. Itu tuh kayak contoh nih ke penangkaran hiu. Penangkaran, I made penangkaran tapi it's not penangkaran anymore ya. Kayak aku kaget banget nyampe situ. Kebetulan aku ceplong. Kayak what for sih, kayak kamu ngapain sih foto sama hiu, penting banget gitu. Kecuali kamu langsung ke habitatnya langsung tuh kayak whale shark gitu, ketemu langsung itu oke. Lu ngapain ke penangkaran foto bareng jadi spot foto kayak aku kayak sedih banget kayak kamu tuh force hewan itu untuk foto sama kamu sedangkan main-mainin kasih makan gitu kan. Kayak sedih banget di hati kayak ini masih ya in this era gitu. Terus kayak sedih banget sih. Terus kayak karang banyak yang rusak karena untuk spot snorkeling. To be honest, aku memang datang karena untuk snorkeling di situ sebenarnya ini. Cuman aku kayak abis itu kayak menyesal di hati. Aku termasuknya enggak nih? Iya, takutku gitu. Aku sama si Gita kayak kita salah ikut travel gitu. Ikut travel enggak? Ikut waktu hari one day tripnya itu kayak. Ya kita salah deh kita. Mendingan kemarin kita kayaking aja sih ya jelas gitu.
ya nih, tapi ya udahlah kita jadi tahu. Kalau kita nggak kayak gini kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Dan katanya sih karena dulu lama banget ya aku dari Karimun, itu pun karena project bukan karena liburan. Itu project di sana karena ada akan ada pembangunan gitu intinya. Akan ada pembangunan di sana. Aku seminggu bahwa ternyata yang punya resort di sana tuh Asing. WNA. Iya. Nah, itu kan kadang kerasa menjaga kurang memilikinya Iya. di situ. Nah, ya pada akhirnya orang aku udah beli di sini, orang aku udah Iya. beli di sini, jadi rasa untuk menjaganya kurang. Sedangkan warga di sana sebenarnya Mbak, kalau dulu gitu, dia itu masih sadar. Aku nggak tahu kalau kondisi Iya. sekarang kayak gimana. Warga dulu itu masih sadar, karena bahkan anak kecil dulu dia masih SD karena kita syuting tiap pagi itu dia talent, salah satu talentku itu memang masih SD jadi tiap pagi tuh aku antar ke sekolah dia gitu. Terus nah kebetulan bapaknya punya pulau punya bukit Ya, terus punya apa tuh udang tambak udang gitu, dan kakaknya juga memang ya ibaratnya keluarga berpendidikan, cuma memang adanya ini udah waktu kita syuting kan ke beberapa pulau itu si anak bilang apa yang sampah, tahu membedakan sampah gitu, yang ini boleh yang ini jangan gitu, yang ini buat makan gitu, terus yang ini jangan, udah biarin nggak apa-apa gitu, itu masih gitu, tapi nggak tahu kalau makin kesini ya. Ya, itu sih big problem sih Indonesia tentang sampah ya, jadi itu PR. Cuman kalau kita bisa mulai dari Banjarnegara kenapa enggak gitu kan? Karena menurutku sih hal-hal yang sepele kadang itu jadi nilai tambah. Kayak aku kaget juga Banyumas itu salah satu kota yang sangat ini untuk sampah ya. Sampah keren banget. Padahal dulu gunungan. Betul. Aku kayak wow, amazing banget sih. Aku dapat berita tuh kayak masa iya sebelahnya nggak bisa gitu kan. Dan baru saja kita saksikan ada debat calonnya. Visi misi itu masuk bahas sampahnya belum ada. Kayak ya mungkin belum urgent kali ya. Kalau dulu Banyumas itu kan memang sampai menggunung-gunung gitu kan. Gunung-gunung dia emang jadi masalah banget gitu. Kalau di Banjar nih, tapi kan segala sesuatu. Nah, harusnya sebelum itu kan gitu. Belum ada, padahal mengharapkan ini kalau ada yang itu kalau bisa masuk ya, kalau bisa masuk ke mulok gitu kan ya, pendidikan tentang sampah gitu kan. Karena memang menurutku ya itu salah satu karakter sih, bisa dijadikan salah satu basic karakter. Kalau misalnya memperhatikan hal kecil pasti yang besar. Betul. Nah itu udah nggak diragukan lagi gitu. Nah itu sih kayak riset aku akhirnya pertama di low carbonnya untuk penghitungan low carbon di area wisata gitu. Tapi akhirnya lebih naik lagi untuk membuat standar, menjadikan standar wisata berkelanjutan di satu wilayah. Nah, kemarin aku pakainya Banjarnegara dengan standar yang pakai UNWTO gitu ya, pakai yang punya UN, GSTCD, dan kepenginnya kalau itu bisa dijadikan adapt di Banjarnegara, bisa banget untuk scale up wisata di Banjarnegara, karena ya, secara channel kan dengan ini bisa naik lagi kan. Kan kita nggak mungkin cuman pengen skala Banjarnegara, kenalnya Wonosobo, Purwokerto dan sebagainya, masa iya cuman segitu aja. Yalah naikin lagi. Dan ya punya Dieng culture tapi kan itu musiman. Iya. Atau Dieng tapi kan orang nggak semuanya kenal. Kita punya banyak banget wisata di bawah gitu. Kita punya apa namanya local based tourism yang besar. Gumiwang punya, Minapolitan punya, ya ada bule yang lagi garap tentang Bible travel itu ada juga. Bahkan setiap kali ngedatengin bule ke sini juga mereka selalu mengenalkan secara kearifan lokalnya. Bisa loh. Nasi tiwul ya. Iya. Udah pro banget. Iya. Itu bisa diangkat secara lokalismenya, kenal sama orang-orang yang punya, bahkan mereka bikin agenda dengan lokal langsung gitu ya, atau dengan komunitas langsung. Itu kan sesuatu hal yang kita bisa angkat untuk wisata gitu kan. Nggak harus punya tempat foto yang bagus, tapi punya cerita yang bagus, orang bisa datang dengan baik kayak gitu. Dalam arti kamu bisa spend duit banyak di situ,
tanpa harus ragu dan bisa ngehidupin lokal. Benar, Ya. itu malah yang gerakin dulu malah asing ya. Iya. Di sini ya. Betul. Yang sadar bahwa kita punya nilai di Iya, sini. Sedihnya di situ sih. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah dengan itunya bisa naik lagi lah. Kepengennya sih kalau aku ada kesempatan dalam hati. Ini Pengen ya. Ini. Kira-kira kapan ini, maksudnya Mbak Indra ini mau mempraktekannya langsung gitu? Ada proyek pinginan kan? Ada misi besar sih iya, maksudnya dalam otak saya sebenarnya untuk Banjarnegara gitu. Tapi memang pas kemarin sempat pulang 1 semester ya di Banjar, ternyata memang we need something more gitu, dan need more than me to do something gitu. Jadi menurut saya sih memang ini nggak bisa 1 atau 2 orang yang paham tentang ini, tapi bagaimana kita mencoba menyadarkan. Sebenarnya kayak kepengen banget yuk ada desa-desa pariwisata, aku ngobrol aja gitu, nggak harus resmi dengan pemerintah, tapi kita ngobrol bareng. Apa sih? Aku tuh kepengen banget kayak ngobrol sama orang-orang yang itunya di desa gitu, entah siapanya gitu, ngobrol aja. Aku pengen banget ketemu sama mereka, apa sih yang jadi ini, dan mungkin aku bisa jadikan bahan riset aku nantinya. Nanti kita bisa bareng-bareng kolaborasi dengan luar gitu. Yuk kita mungkin apa nih, kita godok bareng. Open trip. Wah, sih. Trip. Konten-konten karena ada sekarang tuh kayak istilahnya trip apa ya, menyusuri kayak kota gitu, kayak menjelajahi di beberapa kota yang dia itu memang menjelajahi kayak tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang memang kayak lokal, tradisi, kayak orientering gitu ya, gitu, orientering ya. Itu bagus sih menurut aku. Itu lagi in di Jogja ada, bahkan terus di kota-kota kayak Bogor apa itu, temenku termasuk penyuka trip-trip yang seperti itu, bukan ke tempat wisata yang jadi lebih ke ini dulu pabrik ini loh, terus atau ada bangunan sejarah, lebih ke sejarah, lebih ke nilai-nilai itu, dan dengan dikemas kayak jalan kaki. Kita nggak pakai, kita sediakan kendaraan lokal juga gitu, tapi nyobain transportasi lokalnya. Jadi kayak kita seru pernah nyoba ya. itu. Ya, nah Kita pernah nyoba itu. Kayaknya memang seru gitu, lewat jalan-jalan bersejarah, gang-gang, pasar, bahkan kulinernya bukan di resto yang mewah. Kuliner yang memang legendaris bisa jadi, atau memang itu kita seru kenalin sih. juga tentang banyak Pakai orang-orang sepeda. hal-hal yang sepele tapi ternyata jadi nilai tinggi. Itu Kita pernah nyoba kan ya? sampai nyasar Sama banyak hal yang kita lakuin, tapi ya itu sih. Sebenarnya memang saatnya mungkin bergerak tanpa harus menunggu pemerintah, itu penting sih. sepertinya memang iya. Tapi memang perlunya kita konsistensi dan pemahaman yang sama dengan orang-orang yang yaitu namanya best community tourism-nya gitu. Berapa menit lagi? Oke. Ada yang nanya Pak, sama Dika karena ini Mbak Indra ngomong Iya. di Thailand ini sering banget. Nggak di Thailand, di Banjar. Oh iya. Lagi di Banjar. Spill tiket pesawat. Ya Allah, itu tanya Traveloka ya. Karena tapi dulu ya, aku heran sih. Ini benar-benar heran. Fakta. Coba dibuka. Pergi ke 3 negara habis cuma 5 juta. kurang. Itu udah include semuanya. Apa kalian tertarik? Penasaran? Udah termasuk tiket pulang balik, makan, minum, itu udah. Jadi kita aslinya bisa lebih murah ya, karena waktu itu telat beli tiket pertamanya. Jadi pas berangkat kita dapat murah ke Kamboja, terus kita darat dari Kamboja ke Vietnam ke Bangkok ya. Murah sih. Itu berapa? 2 minggu lebih. Oh, tiket sekarang kalau di Desember November ini cukup mahal. Jadi kalau ke Thailand mending Januari ke Februari gitu, itu agak turun. Kalau biasanya tuh kayak sekitar 3 juta PP. Mahal sekali, padahal aku dulu di bawah 500.000. Iya. Jadi itulah ya. Di bawah 500.000. Murah banget. Sebenarnya sih itu bisa dapat murah sih. Nah,
itu spill cara dapetin tiket promo. Iya, jadi sih sebenarnya kalau pengen dapet tiket murah cari kayak 2 bulan sebelumnya baru kita nabung untuk perjalanannya. Jadi dulu kan kayak gitu ya. Jadi kita biasanya 2 bulan atau 3 bulan kita beli tiketnya buat PP dan transportasi daratnya. Baru kita nabung buat kayak PP makan di sana, terus kayak penginapan, itu nyicil. Berarti memang tiap untuk tiap bulan ya? Atau tiap apa itu Mbak biasanya untuk Ada promo. Kalau promo biasanya 2 bulan. Oh, 2 bulan. Mereka tuh kalau di kayak di Traveloka gitu-gitu mereka biasanya kayak 1 juta pergi kemana itu kayak 3 bulan sebelumnya. Berarti bookingnya jauh-jauh hari. Ya. Tuh. Sekarang yang lagi murah itu malahan ke Asia Sentral Asia. Lagi murah banget, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tantan gitu. Lagi murah semua tuh. Kadang lagi dibuka visa gratis kan di sana. Tuh mungkin teman-teman bisa, kemarin temanku 10 juta. Seminggu lebih 11 hari di sana. Tapi ya kalau kalian mau agak-agak irit, buka Justipan aja ke Bangkok. Lumayan ya. Lumayan, bisa nutup tiket. Cuma nanti pajak nggak nih? Enggak kok. Nggak aman. Enggak aman kalau di bawah 20 juta. 20 juta gitu. Aman. Bisa. Aman. Kecuali kamu beli tas Hermes gitu, kena pasti ya. Kena. Oke. Nah, ini masih sibuk banget Mbak kalau sekarang. Sekarang ini kebetulan jadi memutuskan untuk kembali ke Bangkok sebagai pegawai sementara waktu ya, karena ada sesuatu hal yang harus tetap dikerjakan. Tapi memang ada proyek-proyek yang memang pengen saya tetap garap, terutama di pariwisata gitu, karena memang tetap on my path gitu, kayak pengen tetap di dalam jalur itu, karena ya bagaimanapun juga pariwisata tuh udah kayak darah daging ya. Kita suka traveling, suka apa, suka riset, terus kita punya Banjarnegara yang menurutku cukup bisa dijadikan alasan bangga menjadi orang Banjarnegara, walaupun kalau pulang ke sini jatuhnya jauh banget gitu. Tapi menurut saya untuk kembali ke sini, untuk kembali ke Banjarnegara, saya bersyukur banget jadi orang Banjarnegara. Dan bisalah, yuk bareng-bareng. Mungkin suatu saat kita bikin proyek bersama. Semoga ditunggu ya ini proyek realisasinya. Nah, realisasinya. Ya apa nih? Realisasi konsep-konsep yang open scale gitu di Banjarnegara wisatanya. Banjarnegara Bisa lah, bisa. Oke. Mas saya nggak bisa. Ada Mbak Citra. Ada tim yang luar biasa, ada master yang luar biasa di sini. Oke, semoga bisa segera terrealisasi. Terima kasih banyak cerita dan inspirasinya Mbak Endra. Nggak ada yang inspirasi sebenarnya. Cerita-cerita temu kangen sekalian. Terima kasih juga dikasih kesempatan buat ngobrol sama teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, bercanda. Konsultasi. Pinjaman cepat. Ya, pinjaman cepat ya. Yang penting bukan judi online. Lagi rame banget. Iya benar. Bangga jadi Banjarnegara. Yuk kita sekarang bersama. Asik. Nomor. jadi ini ya. Oke, bye-bye. Oke.